Semangat pagi anak-anak hebat kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan bahagia. Amin. Yuk sarapan. Jadi sebelum belajar, pastikan anak-anak telah sarapan terlebih dahulu agar anak-anak memperoleh energi. Karena juga pastinya banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan dengan sarapan pagi. Sebelum belajar, tak lupa kita berdoa terlebih dahulu agar belajar kita hari ini memperoleh kelancaran, kemudahan, dan keberkahan. Bagi yang beragama Muslim, silakan membaca surat Al-Fatihah atau doa sebelum belajar. Dan bagi yang beragama lain, silakan berdoa menurut ajaran agamanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai. Anak-anak, silakan disiapkan alat tulisnya dan jangan lupa dicatat ya setiap materi yang terpenting di setiap pembelajarannya. Pada hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun. Subtema 3, hidup rukun di sekolah. Pembelajaran 3. Yuk disimak ya. Udin dan teman-temannya selalu menjaga kerukunan. Contohnya bersama-sama melakukan tugas piket kelas. Perhatikan gambar di samping ini. Anak-anak perhatikan ya gambar di samping kiri. Apa yang dilakukan para siswa? Jadi dapat terlihat pada gambar para siswa sedang membersihkan ruangan kelas. Ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang mengelap meja, ada juga yang menata buku. Apa manfaat kebersamaan dalam melakukan tugas? Jadi, manfaat kebersamaan dalam melakukan tugas banyak sekali ya. Di antaranya adalah tugas menjadi cepat selesai, tugas menjadi ringan, waktu mengerjakan semakin cepat, serta yang tidak kalah pentingnya adalah memupuk kerukunan dan mempererat tali persaudaraan. Udin menjadi ketua kelas. Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Udin, teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Siti, siap, Din. Aku akan menyapu. Edo, aku akan menghapus papan tulis sampai bersih. Benny, aku akan membereskan lemari buku. Udin, terima kasih teman-teman. Ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Kalimat perintah. Jelaskan maksud kalimat perintah yang diucapkan Udin. Jadi, pada bacaan yang sudah kita baca itu terdapat kalimat perintah. Kalimat perintahnya adalah di percakapan Udin, yaitu, teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Arti kalimat perintah yang diucapkan Udin adalah Udin memerintah teman-temannya untuk membersihkan kelas sesuai pembagian tugas.
Benny bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 38 buah. Nah, anak-anak lihat ya, di sini ada 200-an, kemudian ada 40-an, dan 2 satuan. Kemudian kapur tersebut digunakan 38. Nah, jadi dikurangi 38 ini ya. Ini 38. 30-an dan 8 satuan. Nah, di sini. Ini 30-an dan 8 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian sisa berapa? Nah, di gambar bisa kita lihat. Sisa 200-an dan 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Pemecahannya seperti apa? Mari kita simak. Jadi, sisa kapur dihitung dengan pengurangan. Sisa kapur ada berapa tadi? Ada 2 cara dalam menghitung pengurangan. Nah, ada cara panjang dan juga cara pendek. Di sini pertama kita akan belajar cara panjangnya. Pertama-tama kita tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kemudian dikurangi 38 buah. Nah, berapa? Maka kita akan menjabarkannya terlebih dahulu. 242 apabila dijabarkan menjadi 200 ditambah 40 ditambah 2. 38 sama dengan 30 ditambah 8. Bagaimana cara menghitungnya? Kita menghitungnya dari belakang, dari satuannya. 2 dikurangi 8, bisa apa tidak? 2 lebih kecil dari 8, maka tidak bisa. Nah, maka kita meminjam angka depannya, meminjam 10. Di depan tadi ada 40, maka kita pinjam 10 menjadi 30. Dan yang belakang menjadi 12. 12 dikurangi 8 berapa? 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Kemudian tadi di depan puluhannya 30 dikurangi 30. 0. Kemudian 200 kita turunkan. Langsung dapat kita jumlah 200 ditambah 0 ditambah 4 sama dengan berapa? Nah, jadi kita akan jumlah dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Itu sama dengan 200 ditambah 4, karena puluhannya enggak ada. 200 ditambah 4 berapa? 204. Itu adalah cara panjang. Apakah anak-anak sudah paham? Kemudian kita akan berlatih mengerjakan dengan cara pendek. Bagaimana caranya? Disimak ya. Jadi 242 dikurangi 38 sama dengan kita menghitungnya dari belakang dulu. Berarti dari satuan. 2 dikurangi 8 tidak bisa. Karena 2 lebih kecil dari 8. Makanya kita pinjam depan. Depan itu 4. Jadi kita pinjam 1. 10. Sisanya berapa? Sisanya 3.
Belakang jadi berapa? Belakang jadi 12. Maka dapat kita hitung 12 dikurangi 8 berapa? 12 dikurangi 8 adalah 4. Kemudian yang depan, puluhan. 3 dikurangi 3. 3 dikurangi 3 adalah 0. Langsung kita turunkan, 0. Kemudian 2. Nah, tidak ada dikurangi. Akhirnya dapat kita langsung turunkan 2. Jadi 242 dikurangi 38 sama dengan 204. Apakah anak-anak sudah paham menghitung dengan cara panjang dan cara pendek? Apabila masih belum dipahami, anak-anak dapat bertanya kepada Bu Iva ya. Setelah anak-anak memahami penjelasan Bu Iva, kerjakanlah latihan soal di LKS. Di LKS halaman 62, ayo berlatih 5. Ada 5 soal. Untuk soal nomor 1 dan 2, itu menggunakan cara panjang. Dan 3, 4, dan 5 menggunakan cara pendek. Silakan anak-anak langsung dikerjakan dan dijawab di LKS-nya masing-masing. Apabila ada kesulitan, silakan menghubungi Bu Iva. Ayo berkreasi. Selain dibersihkan, kelas Udin juga dihias agar lebih indah. Para siswa menghias kelas dengan gambar. Hiasan berupa gambar benda-benda atau makhluk hidup yang ada di sekitar sekolah. Apa yang harus dilakukan sebelum menggambar? Sebaiknya kamu membuat sketsa terlebih dahulu. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu sketsa? Sketsa adalah suatu rancangan untuk pembuatan gambar atau lukisan. Tujuan membuat sketsa antara lain 1, supaya gambar yang dihasilkan terlihat rapi. 2, mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan dalam menggambar. Apa langkah-langkah dalam membuat sketsa? Mula-mula dibuat sketsa gambar pada kertas gambar menggunakan pensil. Gambar sketsa lalu diselesaikan menjadi gambar lengkap. Terakhir adalah memberi warna pada sketsa yang dibuat. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang mewarnai gambar dan memilih alat mewarnai. Nah, anak-anak sudah belajar alat mewarnai itu ada krayon, pensil warna, dan spidol. Apa bedanya? Apakah anak-anak masih ingat? Baik, kita ulangi lagi. Jadi, mewarnai dengan krayon. Kalau kita mewarnai dengan krayon, maka hasilnya akan tebal dan kasar. Gambar yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Nah, jadi nanti karena hasil yang dihasilkan dari mewarnai menggunakan krayon itu tebal dan kasar, maka anak-anak harus memolesnya terlebih dahulu nanti ya. Ada alat tersendiri untuk memolesnya agar tidak terlihat kasar. Kemudian yang kedua adalah spidol. Kalau kita mewarnai dengan spidol, maka hasilnya akan tebal dan halus. Gambar yang dihasilkan akan seperti ini. Nah, jadi warnanya cerah ya, tebal dan halus. Kemudian yang terakhir yang sudah kita pelajari, alat mewarnai yaitu adalah pensil warna. Kalau mewarnai dengan pensil warna, maka hasilnya akan tipis dan halus. Gambar yang dihasilkan sebagai berikut. Ini adalah contohnya. Mewarnai dengan menggunakan pensil warna.
Contoh, nah ini contohnya ada di buku siswa, yaitu pertama anak-anak membuat sketsa, gambar sketsa lalu diselesaikan menjadi gambar yang lengkap. Nah, seperti ini. Pertama yang atas itu yang putih hitam adalah sketsanya. Yang bawah itu sudah disempurnakan, sudah lengkap dengan warnanya juga. Ayo mencoba. Nah, tugas portofolio 1 ada di LKS, yaitu penilaian keterampilan SBDP KD 4.1. Itu dapat anak-anak buka di halaman 64. Ayo lakukan kegiatan berikut ini. Amatilah lingkungan sekolahmu. Nah, anak-anak boleh mengamati lingkungan rumah karena anak-anak belajar dari rumah. Gambarlah salah satu makhluk hidup yang kamu temukan. Awali dengan membuat sketsa. Jadi ini anak-anak hari ini silakan mengerjakan portofolio ini, menggambar pertama sketsa. Kemudian menjadi gambar lengkap yang sudah anak-anak warnai. Nah, jadi nanti apabila sudah selesai, silakan difoto. Nanti fotonya difoto grid ya. Apabila kesulitan dapat menghubungi Bunda. Jadi gambar yang pertama itu yang difoto adalah saat anak-anak selesai membuat sketsanya. Yang kedua adalah gambar lengkapnya. Jadi ada before after ya. Sebelumnya itu sketsa, yang kedua adalah gambar lengkap seperti contoh tadi. Nah, tugas ini, tugas portofolio dapat dikumpulkan hari Rabu. Jadi masih ada beberapa hari. Anak-anak silakan dikerjakan. Apabila sudah dan takut Rabu lupa, anak-anak bisa langsung mengumpulkannya pada Bunda. Baik, apabila ada pertanyaan, langsung menghubungi Bunda ya. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak hebat, tetap sehat dan semangat belajar di rumah. Assalamualaikum.